Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua? Semoga baik-baik saja ya. Kita kembali ke Paulit ya. Yang dimana kalau saya nonton video ini, Paulit ini ternyata bukan orang biasa. Apakah dia nelayan atau ustadz sebenarnya ya? Yang dimana dalam penyampaiannya daging semua begitu ya. Dan di situ juga nanti ada video, ada statement yang mengatakan bahwa orang Cina sama orang pribumi gitu bahasanya ya. Tapi dengan pemagaran itu ternyata teman saudara-saudara etnis Cina juga terganggu dengan itu. Tapi intinya sebetulnya ini tidak ada kaitannya dengan etnis ya, tidak ada kaitannya. Ini adalah murni bahwa ini adalah pencaplokan wilayah yang terjadi sehingga nelayan-nelayan kita terganggu. Jadi menarik untuk kita reaksi sebetulnya. Gimana videonya? Ini dia. Selamat menonton, jangan lupa like, subscribe, komen, dan skip. Bismillahirrahmanirrahim. Warahmanul Qudus Ba'insul Muqtadiru Rabbis Rafli Sadri Wa Yasirli Amri Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Alhamdulillah, walaupun dalam kondisi hujan, kita masih tetap terus menempuh perjalanan perjuangan ini. Saya akan sedikit cerita ya, bagaimana sih latar belakangnya kok model orang seperti saya ini hanya sebatas nelayan, masih mau-maunya ngurusin hal-hal yang sifatnya besar lah, reksaksa gitu kan. Nah sebenarnya mah sederhana sih jawabannya. Saya pikir kalau kita sebagai umat Islam kan udah jelas pandangan hidupnya. Tidak ada sesuatu yang paling besar di muka bumi ini kecuali Allah. Artinya ketika kita berpikir tentang ketuhanan, berarti kita juga harus menancapkan ketuhanan itu kepada wilayah akidah hati. Kemudian ketika di kedalaman hati kita sudah tertanam kalimat Allah itu, Allah yang maha wujud, saya justru terinspirasi segala sesuatu yang ada di luar diri kita sesungguhnya ada dalam diri kita. Baik yang terindra maupun yang tidak, yang teraba maupun yang tidak. Tidak ada satu objek pun yang bisa hidup atau bisa bergerak jika tidak mempunyai suatu titik gitu, di mana titik ini adalah tempat berkumpul atau bergabungnya seluruh kehidupan. Yang saya sebut disinilah namanya pemikiran ketuhanan. Ketika kita berbicara tentang ketuhanan, sebab dari segala sebab kita praktekkan di muka bumi ini. Nah kemudian kami melihat gitu sebagai nelayan, yang harusnya saya melihat laut yang begitu indah, membuka pikiran saya bagaimana saya takarub dengan Allah, tentang kebesaran-kebesaran Allah di situ di laut. Kemudian bagaimana saya bisa mengambil ikan di laut, kemudian buat mencari nafkah untuk mempanen anak istri, bisa sejahtera, saya menyekolahkan anak dari laut itu. Kemudian ruang laut ini diganggu, ada pagar-pagar di laut, ini di kapling-kapling yang harusnya saya lebih luas nangkep ikan, jadi nggak luas geraknya, jadi sempit. Di situ ada kerusakan lingkungan, yang tadinya terumbu karang bagus, ini jadi rusak, tidak ada terumbu karangnya. Makhluk-makhluk ini ternyata mempunyai komunikasi satu sama lain. Tidak ada dunia bebatuan kalau tidak ada dunia hayat, tumbuh-tumbuhan. Begitu juga tidak ada dunia hayat jika tidak ada makhluk hewan segala macam, kambing, binatang segala macam. Dan itu juga tidak akan pernah ada jika tidak ada makhluk yang namanya sosial. Ketika kita berbicara sosial, ini kan larinya ke kita, ke manusia. Seharusnya gimana sih sosial itu? Hubungan manusia dengan manusia itu harusnya seperti apa? Nah, Allah memerintahkan itu, hablum minan nas itu. Gimana pengennya? Apa mau di nur al ilmu tadi, cahaya, atau di dulmun, kegelapan. Lah terus kemudian apa artinya orang-orang terdahulu yang memperjuangkan tentang hak para nabi, para wali gitu kan, para revolusioner terdahulu, itu kan untuk mengajak anak cucunya dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang. Sampai itu tingkatannya Allah mengutus Rasulnya untuk mengajak ke dalam sesuatu yang tadinya gelap menjadi terang. Nah, tiba-tiba di zaman tahun ini, di negara kita sendiri, negara Indonesia, saya melihat kegelapan itu. Saya melihat kegelapan itu. Dan itu dipraktekkan sampai tingkat atas, sampai tingkat
Ya. Masyarakat yang paling bawah, dia mempraktekkan pola laku, cara berlaku dan berbuat dengan pola laku kegelapan, dulmun, dolim, gitu, dolim, bodoh. Nah ternyata ketika kita cari sebabnya, kebodohan-kebodohan ini, kedoliman-kedoliman ini, ternyata sebabnya adalah orang-orang yang memegang teguh pemikiran logika penjajah itu. Yang ada itu keuntungan, bagaimana saya kaya raya, tenar, kekuasaan, terus. Nah, inilah yang disebut penyembah berhala. Penyembah berhala itu, tanpa sadar dia menyembah berhala itu. Yang dikejar kekuasaan, dengan kekuasaan kita bisa berbuat segala sesuatu. Yang dikejar ketenaran, dengan ketenaran kita bisa dihormati, mengejar kehormatan. Dan sesungguhnya itu maya sebenarnya, nihil, enggak abadi gitu, punah, dibatasi waktu, kapan aja punah. Paling kita manusia paling 70 tahun udah koit mati, punah. Jadi apa lagi gitu. Jadi apapun, kan udah saya bilang di awal-awal, selain dari Tuhan yang Maha Esa, dalam kurung Allah, semua kekuasaan yang di muka bumi ini, itu kemuliaan, kehormatan, harta, apa aja, bukan hanya di Indonesia ya, di muka bumi sejagat alam raya ini, selain dari Tuhan yang Maha Esa, selain dari Allah, semuanya punah. Lalu kemudian saya berharap kepada pengelola negara, sudahilah, sudahi hal-hal yang sifatnya kepentingan sementara, kayak macam memperkaya diri, sudahi udah, percaya deh, tolong disudahi. Korupsi, ya kan orang-orang yang korupsi, di kamarnya masih banyak berasnya, di ATM-nya banyak duitnya, ngapain sih hidup sementara gitu, sudahi. Ini akan membahayakan bangsa kita sendiri gitu kan. Yuk kembali sesuai dengan apa yang tertulis di undang-undang. Sesuai dengan apa yang tertulis di undang-undang dasar 45. Lakukan. Sila-silanya dilakukan, dipraktekkan secara betul. Udah. Undang-undang yang bikin rucak-rucak tolong udah dicabutin aja, udah kayak macam undang-undang Omnibus Law segala macam itu tuh udah cabut. Yang bikin sengsara-sengsara rakyat udah cabut. Mau ngapain, ini tempat ibadah kalian sebagai pengelola negara. Itu sangat mudah untuk masuk surga juga sebagai pemangku kebijakan itu. Ya, tapi sebaliknya paling mudah juga masuk neraka. Gitu. Ketika para pemangku kebijakan ini tidak melakukan sesuai dengan apa yang tertera di undang-undang itu. Takutnya gini doang, takutnya Allah marah. Kalau Allah marah, bukan hanya manusia yang ngamuk, air bisa ngamuk, tanah bisa ngamuk, ya kan, api bisa ngamuk, angin bisa ngamuk, karena itu makhluknya. Ya, itu aja pesannya. Nah itu semeton ya, pesan yang luar biasa, yang daging semua dari Pak Khalid begitu ya. Dan ada juga pendapat kemarin seperti saya bilang dari awal semeton, bahwa ini ya karena Cina, karena apalah. Ini tidak ada semeton ya, ini murni adalah tentang urusan nelayan dengan penguasa begitu ya. Dan ini pernyataan dari salah satu perwakilan dari etnis Cina semeton ya, menanggapi kisru yang terjadi membawa etnis. Ini dia videonya. Tapi di sini banyak banget orang-orang Chinese yang menjadi korban. Korban juga. Ibu Kim, contohnya Ibu Kim dan Anton itu berdua Chinese banget. banyak sekali. Kalau memang Pak Yoris ini ingin dianggap pengetahuannya jernih dan memang fakta dengan apa yang di lapangan, ya kami tantang. Kami tantang Pak Yoris untuk berhadapan dengan kami sebagai masyarakat yang memang terdampak. Yang jelas kami akan memperkuat gugatan yang dilakukan oleh tim advokasi, kan? Apa-apa aja nanti data-data di lapangan yang kami akan persiapkan, artinya termasuk bagaimana persoalan tentang sungai-sungai yang itu adalah fasilitas publik yang diuruk, gitu kan. Terus kemudian
orang-orang yang mempunyai lahan kemudian tanpa ada transaksi diuruk terlebih dahulu, kemudian tiba-tiba didatengin dibawain duit 40 juta dan itu tidak ada proses transaksi, dan itu juga akan saya siapkan, gitu kan. Dan bagaimana kerusakan-kerusakan lingkungan yang ada di sana, baik dilihat secara hulu dan hilirnya, bagaimana mereka ngeruk tanah buat urugan pik itu, dan kemudian proses pengangkutannya juga sangat memakan banyak korban. Masyarakat yang mati tertabrak ada berapa, orang-orangnya siapa, dan mereka juga harus dijadikan data efek dari kejahatan proyek PIK 2 yang di PSN-kan ini. Laut dipagari. Dan termasuk bagaimana nelayan-nelayan yang kemudian mereka mencari nafkah kemudian terganggu karena lautnya di pagar-pagar, gitu kan. Entah ini maksudnya apa. Yang jelas kami juga menduga bahwa pemagaran laut ini adalah kemungkinan kemudian nanti diplot dari atas dengan satelit, dan itu diklaim seolah-olah itu adalah tambak, dan kemudian ditransaksikan seolah-olah itu adalah pertambakan, yang sebenarnya itu adalah laut yang dipagar di kotak-kotak, gitu kan. Nah, ini juga kita akan jadikan bukti di lapangan bagi tim advokat kami. Terima kasih. Bang Yuyu, itu kan banyak juga kalau nggak salah warga yang mungkin ya nggak berani untuk mengajukan atau berhubungan dengan urusan-urusan seperti ini. Gimana tindakan Bang Yuyu terhadap warga tersebut, Bang? Iya, mayoritas warga seperti itu ya, di mana banyak dari mereka tidak berani, jangankan menginformasikan ataupun melaporkan ya persoalan mereka, persoalan hukum mereka, yang jelas-jelas mereka diintimidasi, gitu kan, dirugikan ya secara hukum. Mereka takut gitu dengan intimidasi yang dilakukan oleh Aguan CS, Aguan dan teman-temannya itu, termasuk dia ketua abdesi, Pak siapa namanya? Mas Kota, seperti itu, dan keronco-keronconya itu. Yang dimaksud saya, jikalau kan udah ada posko nih, Bang. Nah, orang udah mau datang nih ke sini, tiba-tiba di-cut di tengah jalan itu, kira-kira gimana menurut Bang Yuyu? Iya, artinya upaya-upaya pencegahan, penghalangan seperti itu tergantung keberanian mereka itu, dan mereka nggak perlu takut sebenarnya, karena kita sudah bentuk perwakilan Pak Holik ini di daerah-daerah kan, begitu. Ada perwakilan teman-teman di daerah, jadi nggak perlu takut, serahkan saja atau berikan atau informasikan kepada Pak Holik dan teman-temannya, begitu. Posko-posko tadi. Oke, kan sekarang sudah ada brosur yang ke penyerahan ini, Bang. Nah, kira-kira Abang akan tindakan untuk menyebarkan atau bagaimana caranya, Bang, ke warga nanti? Kami sudah bagikan kepada diantaranya Pak Holik dan teman-temannya. Tentu kita berharap ya Pak Holik dan teman-temannya akan menyebarkan atau mendistribusikan ya sedapat mungkin secara maksimal kepada para petani ataupun nelayan di sekitar wilayahnya itu, wilayah Banten terutama, seperti itu. Oke, terima kasih. Iya, mungkin saya ingin bertanya kepada Pak Charlie ya. Kemarin kita dengar salah satu statement dari Alvin Lim. Beliau terkesan mengkritik apa yang dilakukan oleh Said Didu dan menarasikan seolah-olah ini adalah akan terjadi perpecahan antara etnis Chinese dengan etnis pribumi. Nah, sebagai mohon maaf ya masyarakat yang notabene dari Cina tampangnya ini, nah apa tanggapannya terhadap apa yang disampaikan oleh Alvin Lim tersebut? Kebetulan saya juga nggak begitu mengerti kadang-kadang apa yang Alvin Lim bicarakan, apa yang dia persoalkan. Jadi saya mencoba untuk tidak mengikuti, tapi saya selalu di pihak kebenaran, dan saya selalu di pihak yang akan menuju ke untuk membongkar keadilan ini supaya ini tidak terjadi lagi. Dan apapun yang Alvin Lim ngomong, pendekatan saya sama dia sangat bagus. Hubungan saya sangat bagus, nggak ada masalah. Ya, kalau memang dia berasa itu adalah statement yang racist, saya tidak bisa memberikan argumentasi. Itu kan setiap orang pandangannya beda-beda. Tapi di sini banyak banget orang-orang Chinese yang menjadi korban. Korban juga. Ibu Kim, contohnya Ibu Kim dan Anton itu berdua Chinese banget. banyak sekali. Jadi tidak ada kaitannya. Dan tidak ada kaitannya sama sekali. Dan justru salah satu begini, saya sering sekali datang ke acara seperti ini, dan yang saya sering dengar itu bakar. Dan saya tidak mau itu terjadi. Dan ini adalah salah satu cara saya untuk merendahkan tensi ini juga. Terima kasih. Baik, terima kasih, Pak.
Ya, terima kasih. Oh iya, kemarin kata Oh ya, ya. Awalnya sih ada kiriman material bambu itu. Material malam, bambu? Ya, yang ngompoi itu 5 mobil semalam. Malam hari itu Malam datangnya? harinya ya. Terus ditanyain, paginya itu saya tanyain, buat apa ini Pak? Bambu itu banyak banget gitu. Oh ya, ini buat mager laut, ini buat ngedam atau apa gitu. Dari proyek mana? Dari Gunung Cidayu. Berarti yang masang itu warga? Ya warga nelayan, cuman tidak terlibat warga Pulau Cangkir. Yang masang itu orang-orang, kalau nggak salah orang Mauk ya, Tanjung Kait. Yang memasang warga di luar wilayah Pulau Cangkir ini, kampung Iya, Pulau betul, Cangkir ini, Pak. Betul. Pemasangannya berapa lama? Pemasangannya kurang lebih sekitar 3 bulanan lah. 3 3 bulan. bulanan. Pada saat itu ada upaya Pak dari warga menanyakan atau mencoba menghentikan begitu para nelayan di sini? Oh, bukan warga aja sih, HNIC juga menyetop waktu itu. HNIC ya perwakilan warga kampung nelayan ya, dan juga dari Pokmaswas, kelompok pengawas dan masyarakat. Sudah sidak, berikut KKP, BKP. Sudah pernah datang ke sini? Sudah. Tapi tidak berhasil. Waktu itu sempat tutup kurang lebih 1 minggu. Nah, setelahnya jalan lagi. Tutup tapi tidak dicabut. Tidak dicabut. Pak Heru, informasinya ini pada saat warga menolak sempat ada ancaman, betul Pak? Oh, bahkan kita orasi aja ada 2 kubu. Dari PIK 2 mungkin ya atas perintah perusahaan pengembang tersebut, dan juga kita kubu penolakan. Itu sempat Penolakan ini dari nelayan? dari nelayan, tani tambak, juga ada yang para korban-korban pengurugan itu tanahnya yang diuruk belum dilunasin udah diuruk, ya kan? Ada yang sungai yang diuruk gitu tanpa sosialisasi. Jadi banyak lah kegaduhan-kegaduhan itu. Tapi ancaman itu ada? Ya, ancaman pasti ada. Diam lah, apalah gitu kan, atau gimana, ada. Ada ketakutan juga dari warga di sini Pak? Ada. Ya mau ngelindung ke siapa gitu kan, sementara Pemdes, Kades, Camat, sampai Bupati ya kan, atau sampai Dewan kan diam. Kontroversinya itu mengganggu dan segala macam, harus memutar yang tadinya harusnya 2 liter solar menjadi 5 liter solar. Ternyata tidak kok, jalan-jalan buat ini dan segala macamnya gitu, jalan buat mereka ke lepas pantai gitu, ada jalannya, tidak muter sampai yang diberitakan itu ya begitu. Konotasi pagar ini kan ngeri betul, seolah-olah itu disekat, seolah-olah itu tidak ada jalan lagi, seolah-olah itu dan segala macam. Kalau seandainya pemerintah mendukung perusahaan swasta yang di PSN kan ya, ini salah besar, berarti kalah dia pemerintah. Masa pemerintah kalah sama perusahaan swasta? Masa pemerintah kalah sama perusahaan swasta? Jadi kita berharap pembongkaran pagar laut itu bukan hanya lip service, bukan hanya seremoni, tapi tegakkan hukum, adili pelakunya. Ya. Sebetulnya kawan-kawan itu banyak yang membersamai kita sejak awal. Dari mulai penanaman mangrove, dari mulai mitigasi kawasan pantai dan seterusnya. Tapi saya perlu sampaikan bahwa kita sudah dikondisikan. Kawan-kawan tuh datang kepada saya izin langsung, Bang, kami lelah begini, bertahun-tahun seperti ini. Kami mohon izin tidak bisa membersamai perjuangan kalian. Walaupun hati kami bersama kalian, tapi kami terpaksa karena ekonomi. Karena itu jenderal kita, jenderal besar kita mengatakan, siapkan 10 peluru. 1 peluru untuk musuhmu, 9 peluru untuk pengkhianat yang ada di dalam barisanmu. Itu yang terjadi sekarang. Masyarakat Banten, Pantura khususnya menderita, sangat-sangat menderita, tapi kita berdusta kepada hati nurani kita sendiri. Itu masalahnya. Jadi kita berharap pembongkaran pagar laut itu bukan hanya lip service, bukan hanya seremoni, tapi tegakkan hukum, adili pelakunya. Lalu masyarakat di Tangerang Utara akan seperti apa ke depannya? Ada penggelapan informasi terkait PSN tadi.
Sekarang baru dibuka, yang PSN ini loh, yang PIK ini loh. Tapi sebelumnya tidak begitu. Informasi ini digelapkan kepada masyarakat. Nah, siapa yang menikmati itu? Ya orang-orang yang mendapatkan keuntungan dari situ, sehingga bisa menekan masyarakat atas nama negara. Lagi-lagi saya katakan, negara dicatut namanya. Untuk apa? Untuk melakukan penekanan kepada rakyat. Dan negara diam kan selama ini. Baik. Itu masalahnya. Baik. Saya ke Pak Wamen. Jadi segitu sebetulnya videonya ya. Kembali lagi kita diberikan pengarahan atau bajengan dari Pak Khalid yang luar biasa. Saya berkesimpulan bahwa beliau itu bukan orang sembarangan lah begitu ya. Beliau orang luar biasa. Jadi segitu sebetulnya video semuanya. Jaga persatuan dan kesehatan kita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.